silahkan dimasukkan nama-namanya, dan kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti yang akan memutuskan, atau juga Presiden yang akan memutuskan. Gitu. Pak Maman, untuk Paulus Thanos sendiri peluangnya bisa tetap diekstradisi itu gimana sih? Saya yakin hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura terus dilakukan koordinasi, baik KPK maupun juga Kementerian Hukum, karena kami yang akan mengirim surat permohonan untuk ekstradisi. Ya. Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan confirmation letter confirmation. Dan Pak JA sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya, dan segera mungkin surat yang dimaksud yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim. Berarti optimis dikabulkan ya? Ya harus optimis dong, kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian, kalau kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu, nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Update soal putusan sidang keabsahan penahanan dan penangkapan Paulus Thanos di Singapura gimana Pak? Wah, itu saya nggak ikutin. Pokoknya tugasnya Kementerian Hukum itu kan cuman sebagai otoritas pusat. Jadi perjanjian yang terkait dengan ekstradisi itu kebetulan kewenangannya Menteri Hukum sebagai pemegang otoritas pusat. Nah, kita tunggu saja. Ya tergantung presiden kalau itu kan, kalau presiden mau bangun bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum tidak ada masalah. Tapi belum ada pembicaraan soal pembentukan badan baru ini ya? Belum. Tapi badan baru ini gimana sih Pak konsepnya, maksudnya seperti balik di DPR tapi di pemerintah? Kan sekarang yang namanya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan itu berada di Kementerian Hukum, dalam hal ini Dirjen PP. Mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan, pengesahan itu semua kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara. Karena akibat perubahan revisi Undang-Undang tentang P3. Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan badan legislasi nasional, itu boleh saja, tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh. Nah, tapi kan bentuknya bisa berubah, kayak seperti Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal, atau mungkin apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum garis miring Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah, itu alternatifnya masih panjang. Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah. Gitu. Tuh TPPO saat ini jalan ya. Jadi dengan Kementerian Luar Negeri juga jalan. Pokoknya kita lakukan semuanya dengan koordinasi yang baik antar lintas kementerian. Oke ya? Oke, siap. Mantap. Izin Mbak, kasih jalan. Yes. Silahkan dimasukkan nama-namanya, dan kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti yang akan memutuskan, atau juga Presiden yang akan memutuskan. Gitu. Pak Maman, untuk Paulus Thanos sendiri peluangnya bisa tetap diekstradisi itu gimana sih? Saya yakin hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura terus dilakukan koordinasi,
baik KPK maupun juga Kementerian Hukum, karena kami yang akan mengirim surat permohonan untuk ekstradisi. Ya. Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan confirmation letter confirmation. Dan Pak JA sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya, dan segera mungkin surat yang dimaksud yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim. Berarti optimis dikabulkan ya? Ya harus optimis dong, kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian, kalau kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Kalau update soal putusan sidang keabsahan penahanan dan penangkapan Paulus Thanos di Singapura gimana? Wah, itu saya nggak ikutin. Pokoknya tugasnya Kementerian Hukum itu kan cuma sebagai otoritas pusat. Jadi perjanjian yang terkait dengan ekstradisi itu kebetulan kewenangannya Menteri Hukum sebagai pemegang otoritas pusat. Nah, kita tunggu saja. Pak Supratman kemarin Pak Yusril bilang pemerintah sudah buat wacana untuk membentuk badan legislasi nasional. Nah ini sebenarnya bentuknya kayak gimana? Ya tergantung presiden kalau itu. Kan kalau presiden mau bangun bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum enggak ada masalah. Tapi belum ada pembicaraan soal pembentukan badan baru ini ya? Belum. Tapi badan baru ini gimana sih Pak konsepnya? Maksudnya dia seperti balik di DPR tapi di pemerintah? Kan sekarang yang namanya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan itu berada di Kementerian Hukum, dalam hal ini Dirjen PP. Mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan, pengesahan itu semua kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara. Karena akibat perubahan revisi Undang-Undang tentang P3. Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan badan legislasi nasional, itu boleh saja, tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh. Nah, tapi kan bentuknya bisa berubah, kayak seperti Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal.